Banyak banget lagi itu sebenarnya MV-nya overall terinspirasi sama cerita aku dan Adipati. Nafas dikit aja berantem kayaknya astaga. Ah pasti lagi kalau misalkan lagi keganggu kayak mentalnya kayak nggak mau, gue mau gengsi. Ih, gitu. Biar seru itu ada bumbu-bumbu pernikahan ya nggak sih? Bumbu cinta Iya terima kasih loh. Oke. Hai Sobat Grid, aku Cantik dan sekarang kita ngobrol-ngobrol. Oke, gimana Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Baik sekali. Oke, sebelumnya selamat dulu untuk single terbarunya bersama sang suami ya Kak. Terima kasih. Oke, nah gimana sih Kak awalnya bisa tercipta nih lagu yang berjudul Tak Sempurna ini? Awalnya bisa tercipta sebenarnya ini tidak direncanakan sih. Awalnya tuh emang lagi nyari temen duet, terus aku curhat sama suami aku. Terus kayak, aku tuh duet sama siapa ya, asiknya siapa ya. Tiba-tiba dia malah memberikan ide, aku aja yang nyanyi sama kamu. Wow, menarik sekali. Aku langsung bikin lagu, langsung besokannya nulis barengan sama Agustin Undari dan Ivan Gojaya, produser aku dan songwriter aku / manajer aku. Terus kita langsung workshop, nulis, jadi lagunya langsung aku bawa ke suami aku. Terus dia langsung kayak, excuse me, ini serius? Langsung aku ambil idenya. Oh, berarti secepat itu ya? Secepat itu. Secepat itu ya? Karena kan berarti Kak Cantik sebelumnya 3 tahun yang lalu ya lagunya atau sebelumnya ada lagi? 3 tahun yang lalu terakhir. Dan saya comeback dengan bersama Kak Adipati Dolken ya? Betul. Oke, nah tapi kalau dari lagunya sendiri tentang apa sih Kak? Lagu sendiri kan judulnya Tak Sempurna ya. Sebenarnya memang ngomongin tentang tak sempurna sih. Ketidaksempurnaan cinta. Dimana kan kayak banyak banget dulu aku termasuk orang yang percaya bahwa cinta itu sempurna. Happy ending, bahagia yang sebenarnya tidak. Tidak teman-teman. Itu tidak bahagia terus. Kayak kadang-kadang ada ups and downs. Kadang nggak kadang sih, harus banget compromising, communicating, saling mengerti. Nah itu kan kayak malah kayak yang bikin kaget dan itu yang tidak sempurnanya di situ kan. Jadi itulah. Oke, berarti ini relate banget dengan kisah Kak Cantik juga ya? Betul. Dan Adipati Dolken ya Kak? Tapi kalau boleh kepo nih mungkin Sobat Great Kak, masalah apa sih Kak? Maksudnya masalah sekecil apa sih yang bisa membuat kalian bertengkar gitu misalkan? Masalah sekecil apa? Iya. Sekecil apapun. Contohnya? Contohnya kayak naruh barang di mana tuh udah bisa diberantemin. Kayak handuk ditaruh di sini itu bisa berantem. Salah ngomong sedikit kalau moodnya lagi berantakan berantem gitu. Sekecil itu. Nafas dikit aja berantem kayaknya astaga. Sampai sekarang? Sampai sekarang lah, iya dong. Ya pasti nggak sih. Apalagi ini 5 tahun pernikahan nggak sih Kak? Mau 5 tahun. 5 tahun. Iya mau 5 Benar tahun. nggak sih Kak ada badai ketika 5 tahun pernikahan? Kakak merasakan nggak? Oh ngakak banget lagi. Kalau yang dulu aku baca ya, memang setiap tahun ganjil itu kan selalu ada badai. Menurut aku tiap tahun sepertinya ada badai ya. Kayak nggak boleh tuh yang ada kayak janji-janji, enggak tahun depan nggak ada badai, yang nggak mungkin nggak sih? Kayak nggak bisa di avoid juga. Masalah itu bisa datang kapanpun. Jadi ya, tapi memang ganjil itu ada spesialnya sih. Berarti dialami juga sama Kak Cantik dan Kak? ngalamin banget. Oke, nah, tapi dari proses lagu ini mungkin ada kesulitan nggak mungkin walaupun tadi dari kisah Kak Cantik sendiri Kesulitan. ketika proses pembuatan lagu entah itu Oh, proses lagunya ya. Kesulitan sebenarnya kalau dari kita berdua apa ya? Mungkin ketegangan kali ya, kayak tegang lagi mau nyanyi bareng sama suami, tegang lagi untuk Adipati mungkin tegang lagi ini lagunya nyanyi, gue kan gak bisa nyanyi gitu. Dia kan awalnya kayak gue gak bisa nyanyi, yakin lo mau duet sama gue, yakin lah lo bisa kok. Dan ternyata skill actingnya dia tuh kepake banget di studio, karena kayak produser aku Ivan Gojaya tuh kayak ngejelasin semuanya yang menurut aku tuh lumayan
lumayan apa ya, kayak it's a lot to process gitu untuk that limited time. Dan tapi dia mengambilnya tuh pinter banget dan cepet banget dan langsung bisa. Kayak aku tuh di dalam studio bener-bener, wow, nih orang tiba-tiba bisa nyanyi, tiba-tiba dia disuruh belting, dia belting bagus banget di bagian akhir sebelum chorus. Bagus banget. Kayak aku di situ langsung bangga banget. Langsung mau menangis tapi gengsi. Jadi kayak berkaca-kaca aja gitu. Tapi sama suami istri juga masih gengsi-gengsian ya Kak? Ah pasti lagi kalau misalkan lagi keganggu kayak mentalnya kayak nggak mau, gue mau gengsi. Gitu. Biar seru, itu ada bumbu-bumbu pernikahan ya nggak sih? Bumbu-bumbu cinta nih. Iya terima kasih loh. Oke, lanjut Kak. Nah, tadi mungkin setelah proses lagunya, MV-nya nih Kak yang menarik juga kan, ada menggayat Jeffrey Nicole dan juga Lutesha. Gimana nih Kak? Emang konsepnya marah-marah seperti itu di awal dan emang gak ada suaranya ya kayak? Memang supaya jadi awalnya emang berantem nih, buat yang sobat Grit belum nonton mendingan nonton sekarang, parah banget kalau belum nonton. Tapi memang awalnya dikasih drama dulu, which is nonton aja sendiri. Pokoknya berantem nggak ada suaranya supaya kita sebagai penonton fokus dengan emosinya sih, lebih ke kita kan nggak perlu tahu topiknya apa, tapi kita bisa ngerasain apa sih yang lagi terjadi di scene itu. Terus selain Lutesha sama Nicole sebenarnya ada surprise cast juga, which is orang tua aku. Yes, itu orang tua aku. Jadi kenapa mereka ada di situ juga? Mereka itu gambaran cinta yang sempurna buat aku. Karena kayak I know that they struggled as well lah pasti di pernikahan kan. Tapi sampai sekarang udah berapa tahun ya? Udah puluhan deh, kayak lama banget. Dan mereka masih seromantis itu, kayak masih nyuri-nyuri waktu buat gandengan, buat kayak romantis gitu. Gemes banget, apa sih, kayak pengen dong seromantis itu, tapi kan nggak semua sempurna ya. Jadi begitu. MV-nya juga ngomongin tentang banyak banget lagi. Itu sebenarnya MV-nya overall terinspirasi sama cerita aku dan Adipati. Jadi ada scene yang mereka kenalan terus awkward kayak gitu, itu beneran terjadi. Itu beneran terjadi sama aku dan suami. Itu awkward banget, rasanya pengen kayak ngumpet. Terus ada scene mereka kok tuker cincin, say. Dikasih cincin di mobil. Itu fun fact, Lutesha pakai cincin lamaran aku asli, which is this one. Gitu, jadi beneran dipakai. Jadi memang sepersonal itu MV-nya. Gitu. Nah, sepersonal juga nggak sih di MV-nya kan ada yang kalau Tessa-nya ngurung diri di kamar mandi gitu ya, akibatnya di luar. Seperti itu kah? Ketahuan. Iya lagi, suka kabur ke kamar mandi lagi aku, kayak nangis dulu deh di sini, nggak mau nangis di depan dia karena gengsi gitu. Jadi kayak terus cara nyelesainnya gimana Kak? Mungkin kita tuh cara nyelesain biasanya menenangkan diri dulu sih, kayak udah deh sendiri-sendiri dulu, jangan di satu ruangan. Makanya aku sering ke kamar mandi. Terus abis itu baru pelan-pelan ngajak ngomong sih, kayak udah yuk berantemnya. Biasanya aku ngomongnya gitu, udah yuk. Nggak juga sih, Dora juga suka kayak udah yuk. Atau kalau misalnya dia yang mau duluan udahan, itu dia kayak halo gitu. Halo, terus kayak apa lu gitu, terus habis itu langsung baikan lagi. Emang pernah kita berantem kayak udah nyebelin udah gitu, terus tiba-tiba setelah berapa menit kita tiba-tiba lock eyes, ketawa dong kita kayak hahaha, udahan, terus nggak diomongin habis itu. Udah hilang aja gitu. Udah hilang, nggak penting banget. Jadi nggak cukup waktu lama untuk perbaikan ya Kak? Enggak lagi, kita emang kayaknya kita berdua tipe yang udahlah, kenapa harus berlarut-larut terlalu lama, nanti malah ribet. Kalau dari Adipati sebenarnya aku sebangga itu sama dia, karena dia beneran ngagetin aku. Yang katanya nggak bisa nyanyi, dia bisa nyanyi. Sosok suami yang
Nggak bisa deh kalau ditanyain kayak gini-gini. Kayaknya sih sama aja ya, karena kayak wow jejak sekali lelaki ini, tampan gitu. Takut. Oke. Nah, kita balik lagi. Bersamamu tak selalu indah, terkadang sulit namun tak apa. Tak ada yang lebih ku inginkan lagi, walau tak sempurna. Thank you. Jangan lupa untuk dengerin Tak Sempurna, Cantik featuring Adipati Dolken yang sekarang udah ada di semua DSP. Pilih aja favorit kalian yang mana, dan kalau misalnya belum nonton MV-nya langsung ke YouTube channel Cantik Official. And thank you for joining me. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.